Jadi kalau misalnya kita nggak jadi contoh, nggak jadi uswah gitu, maka tidak memberikan dampak positif buat masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan problematika keumatan. Solusinya ya yang paling penting adalah spiritualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat IK News, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat lahir batin. Masya Allah. Hari ini kita masih lanjut nih bareng Ustadz Ahmad Fauzi Qasim. Kita mau membincangkan tentang dunia filantropi. Kita nanti belajar banyak nih tentang pengalaman beliau. Karena beliau bukan hanya di luar negeri, di dalam negeri tapi juga luar negeri. Masya Allah. Bener Ustadz ya? Alhamdulillah. Boleh ngobrol Ustadz? Dulu Siap. bisa masuk ke dunia filantropi gimana ceritanya Ustadz? Oke, baik. Pertama saya memang berawal dari dakwah ya. Jadi Dompet Duafa itu juga sebagai lembaga filantropi, berarti juga sebagai lembaga dakwah, ngajak orang untuk berbuat baik kan. Oh, sebagai lembaga dakwah juga. Iya dong, memadukan antara dakwah normatif dengan kepedulian sosial. Nah, ini juga sama kayak Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kemudian zakat jadi instrumen fiskal negara selain fai, jizyah, ghanimah dan sebagainya, termasuk wakaf gitu. Lalu kemudian mengutus para sahabat untuk menjadi duta zakat, ambasadornya zakat gitu ya. Ada Mu'adz bin Jabal sama Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman. Ada Anas bin Malik dikirim ke Bahrain. Ada kemudian juga Abu Bakar dan Umar di Madinah dan sebagainya. Nah, ketika saya 2008 setelah pulang dari Mesir, kemudian ada pembukaan program namanya Dai Entrepreneur Development. Nah, itu saya melihat entrepreneur ya. Saya melihat ini menarik gitu. Karena bicara dai selama ini hanya khutbah gitu, hanya mimbar, hanya kemudian ceramah. Tapi kata entrepreneur ini menurut saya sangat sangat penting karena ternyata ketika kita terjun di masyarakat di pelosok, di daerah minoritas, di daerah tapal batas itu nggak hanya butuh masalah sisi pemahaman agama, tapi perut dan kehidupan sehari-hari juga harus dipikirkan. Oleh karena nggak bisa dikasih ayat, Ustaz. Itu dia. Ternyata kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi dalam membangun peradaban di Madinah itu kemudian menggabungkan semua hal, termasuk filantropi. Maka zakat, infak, sedekah, wakaf adalah instrumen kemudian untuk menguatkan gerakan dan pembangunan yang ada di Madinah. Oleh karenanya saya memikirkan tepat kalau dai punya kiprah di situ, punya peran untuk kemudian melakukan dakwah transformatif dimulai dari dirinya kepada masyarakat, tapi tidak hanya berkutik masalah diniyah agama atau ibadah, tapi juga masalah sosial. Karena ternyata Islam juga bicara sosial juga, bicara tentang lingkungan, bicara tentang iklim, berbicara tentang bencana alam. Nah, maka dai-dai Dompet Duafa itu bisa melakukan banyak hal. Dan ini bisa ditiru oleh para dai yang lain, oleh lembaga yang lain. Termasuk kita-kita yang memang berasal dari pesantren untuk melakukan aktivitas di masyarakat itu tidak hanya berupa dalil, tapi aksi nyata, dakwah bil hal. Itulah yang kemudian kalau kita ingat dalam rumusan metode dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah di DDI itu adalah dengan bil hal, dengan aktivitas. Gitu. Sehingga kemudian saya tertarik 2008 bergabung dengan Dompet Duafa, jadi pimpinan cabang juga Dompet Duafa Jogja. Lalu sampai 2011 dipindah ke Hong Kong. Jadi habis main silat disuruh main kungfu di Hong Kong, Macau, Cina Daratan sampai 2013. Lalu kemudian ditarik ke pusat untuk mengelola dakwah. Gitu. Tapi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga filantropi seperti Dompet Duafa itu adalah lembaga dakwah karena mengajak orang berbuat baik, menemukan para muzaki dengan mustahik, menemukan orang yang berpunya kepada orang papa. Nah, jadi perlu ada instrumen untuk mengalirkan kebaikan orang-orang yang berpunya kepada orang yang duafa. Ambil itulah perannya. Temu titik simpul ini ya. Betul. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Janganlah kemudian kekayaan itu hanya berputat di orang-orang itu saja. Maka ada yang ngingetin, geser dong, geser itu haknya orang lain. Ada hakum ma'lum, ada hakul lisaili wal mahram. Itulah perannya dai entrepreneur. Yang mahrum ini Ustaz. Nah, yang nggak tersentuh itu kan. Itu dia. Kalau yang sa'il itu kan kelihatan. Betul. Jadi rupanya dakwah yang kita lakukan itu perlu akselerasi Ustaz ya. Dan kalau kita lihat juga tema-tema khutbah atau tema-tema ceramah terbatas tentang zakat. Itu terbatas tentang instrumen ekonomi sosial. Makanya tadi saya kembali kepada pembicaraan di Sabtu yang lalu bahwa
pesantren itu sangat kuat dengan maroji referensi kajian-kajian kitab tentang ilmu-ilmu keagamaan. Tapi dalam implementasinya pesantren dalam mengelola ekonomi syariah misalnya, kita bisa sebut ya Sidogiri misalnya ya, yang cabangnya juga luar biasa. Tapi setelah itu nggak banyak lagi pesantren yang kemudian melakukan aktivitas langsung di masyarakat dan kemudian tidak hanya dirasakan oleh para santri, tapi juga di lingkungannya. Salah satunya melalui ekonomi syariah, baik kaitan dengan keuangan, kaitan dengan juga zakat dan sebagainya. Jadi maksud ekonomi syariah itu jangan bayangkan hanya bank syariah. Iya, luas dong. Luas. Karena praktek-praktek yang kita harus lakukan dalam ilmu yang dipelajari di pesantren kan sudah kenal namanya murabahah, mudharabah, kemudian ada ariyah, kemudian juga ada kafalah. Itu kan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, tapi implementasinya di lapangan gitu ya, itu yang kadang-kala kemudian tidak banyak ditemukan di lingkungan pesantren. Maka ditantangan pesantren agar kemudian apa yang kita kaji kita amalkan. Indonesia ini kan bukan negara agama gitu ya. Tapi syariah Islam ini kan diakomodir. Hampir semua kaitan dengan amaliyah keagamaan itu semua diakomodir oleh undang-undang. Contoh misalnya undang-undang wakaf 2004, undang-undang zakat 2011, ada undang-undang haji, ada undang-undang perkawinan tahun 2004. Hanya satu yang belum ada, jinayat. Pidana, gitu kan? Artinya kan implementasi sudah ada. Oleh karenanya kemudian kita perlu menggerakkan semua lah kaitan dengan aspek syariah ini kemudian untuk diimplementasikan di masyarakat. Nah, zakat ini kan ibadah yang maliyah ijtimaiyah, ibadah yang dimensi sosial kemasyarakatan, berbeda dengan sholat, dengan puasa yang urusannya mungkin individu. Nah, itu dia. Kita harus mulai di pesantren kemudian bagaimana agar pemahaman tentang ekonomi syariah itu mulai digaungkan, termasuk implementasinya di lapangan. Bagaimana dengan hubungan dengan masyarakat, kaitan dengan misalnya wakaf, zakat, termasuk juga dengan transaksi ekonomi syariah lainnya. Potensi zakat kita kan luar biasa. Betul. Potensi wakaf juga luar biasa. Cuman angka di lapangan itu kan masih minim. Betul. Apa memang ada kesalahpahaman tentang Islamic Social Fund ini? Betul. Yang pertama adalah satu pemahaman agama masyarakat memahaminya baru zakat fitrah, baru zakatul fitri ya yang kita sebutkan. Karena memang dalam pengkajian di pesantren tadi saya bilang tentang zakat yang harta itu tidak dikaji lebih dalam gitu. Misalnya bahkan kemudian jadi warning buat masyarakat. Misal gini, ada pesantren yang hadir di daerah yang di situ basisnya petani, yang kemudian sawahnya luas gitu ya, mungkin daerah Subang atau dari Indramayu. Tapi apakah kemudian orang paham bahwa di situ ada kewajiban berzakat misalnya, persentasenya berapa misalnya, kemudian setiap kapan harus keluar? Itu menurut saya paling tidak hal-hal yang praktis itu kemudian disampaikan ulang ke masyarakat, tidak hanya ke santrinya. Kalau ke santrinya mungkin mereka belum bekerja, jadi ya hanya sebatas ilmu saja. Tapi kepada orang-orang yang memang sudah bekerja, bahasa kita adalah objek zakat dan juga subjek zakat, muzakinya harusnya kita sampaikan gitu. Dan itu bisa difasilitasi dengan Baitul Mal desa atau Baitul Mal pesantren gitu ya, atau mungkin juga unit pengelola zakatnya, lembaga zakat seperti DD atau yang dimiliki oleh pemerintah gitu, sehingga kemudian pengelolaan zakatnya itu bisa dilakukan secara baik. Walaupun mungkin bisa jadi ada pemahaman masyarakat yang saya lebih baik yang langsung aja ke masyarakat, tidak harus kepada amil gitu ya. Nah, itu yang kedua. Maka penting kemudian kenapa ada namanya amil zakat, kenapa ada namanya las, kenapa ada namanya bas, itu harus disampaikan. Mungkin salah satu pekerjaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya betul. Amil. Satu-satunya pekerjaan yang disebut dalam Al-Quran ya innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan sebagainya. Oleh karenanya kemudian amil itu kan istilahnya pelaku atau pekerja, walaupun kemudian kalau kita pahami sebenarnya itu konteksnya zakat ya. Tapi ada sebagian orang yang amil itu adalah amil jenazah misalnya kan dan sebagainya. Sebutnya amil juga. Amil juga. Maka kemudian diarahkan agar kemudian betul-betul kawan-kawan di pesantren itu kemudian untuk mulai mencoba instrumen zakat itu dikelola. Misalnya oleh para santri yang sudah hampir lulus aliyah misalnya. Dan alhamdulillah beberapa pesantren itu sekarang sudah mulai memformalkan dan memformilkan kelembagaan zakatnya yang dikelola oleh pesantren. Karena selama ini kan mungkin sebagian dikelola oleh kiai ya. Lalu kemudian ada juga yang memang langsung ke mustahik. Tapi ketika misalnya itu dilakukan oleh pesantren, ada data muzakinya, data mustahiknya, mudah-mudahan ini peta serupanya lebih
lebih luas dan lebih manfaat lagi. Bahkan kemudian dalam hal pentasarufannya selain charity yang sifatnya langsung, bisa jadi kemudian pola-pola produktivitas juga bisa dilakukan. Misalnya dalam hal pemberdayaan petani, peternak dan sebagainya. Sehingga kemudian manfaatnya lebih luas, bahkan berkepanjangan. Berarti sebetulnya bisa dimulai dari pesantren. Betul, karena memang sudah yang mengkaji kan pesantren. Makanya saya kenapa kemudian senang di Dompet Duafa misalnya di filantropi, karena ilmu kan udah dapet nih. Tinggal memadu padankan dengan manajemennya. Manajemen juga sebenarnya kurang nyaman dalam beraktivitas kalau nggak ada ilmunya kan. Iya betul. Itu titik temunya. Oleh karenanya praktisi zakat, praktisi filantropi dengan para ulama, dengan para aktivis dakwah harus dikawinkan, dikenalkan. Jadi amil bagaimana SDM amil juga ditingkatkan terus. Betul. Gitu. Ya, ini kan kalau bicara tentang zakat itu kan kalau di Al-Quran sendiri kan ada yang sifatnya kita zakat secara sukarela. Betul. Wa atu zakat. Tapi ada juga secara paksa. Khudh min Ini saking pentingnya syariat ini. Iya betul. Ini Ustadz ngeliatnya gimana Ustadz? Iya. Di negara kita sudah ada undang-undang. Hanya satu memang minusnya, sanksi buat para muzaki yang tidak berzakat. Ini yang sebenarnya masih terus kita usulkan. Agar kemudian posisi zakat itu tidak hanya voluntary tapi juga mandatori, karena itu sebuah kewajiban. Hanya saja apakah kemudian masyarakat tuh harus ke pemerintah atau lembaga pemerintah zakatnya, ataukah bisa lembaga yang ada di sekitar mereka itu yang harus diwadahi oleh pemerintah. Karena kita bukan negara Islam yang secara sentral pengolahan semuanya berpusat kepada negara. Berbeda dengan Saudi atau Malaysia. Sama kayak pesantren kan. Pesantren tanpa bantuan pemerintah pun juga mereka udah berdaya, udah mandiri gitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian memadahi lembaga-lembaga mini atau betul mal desa yang terkecil itu kemudian dikuatkan pemahamannya, pengolahannya sampai kepada audit syariahnya, sampai risk manajemennya, kemudian PSAK, standar akuntansinya, agar kemudian pengolahannya betul-betul pengolahan yang profesional. Karena dalam pengolahan zakat ada 3 profesional, prosedural, proporsional. Dan kita masih ingat dalam satu kaidah al-haqqu bil nidhamin yaklibul batil bin nidham. Jadi kalau kebaikan itu tidak dikelola dengan baik, apalagi di syariat zakat, maka akan dikalahkan oleh sesuatu yang buruk tapi dikelola dengan sistematis. Nah, itu pentingnya. Dari segi jumlah kita nggak usah ditanya, Ustaz. Nah, itu dia. Muslim terbesar. Tapi masalah pengelolaan ini yang kita masih lemah, Ustaz. Itu dia. Makanya kita perlu belajar juga dengan kawan-kawan yang mungkin bukan pesantren tapi secara manajemen pintar. Itu perlu dikawinkan. Nah, makanya kalau kita ketemu dengan kawan-kawan di lembaga filantropi atau lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah kayak BMT yang terkecil misalnya, itu perlu ada padu-padanan antara orang-orang yang di pesantren dengan orang-orang yang mungkin di luar pesantren tapi secara keilmuan ekonominya lebih kuat. Benar, Ustaz. Nah, gitu. Jadi bukan cuma segi SDM-nya doang nih. Tapi juga ekosistem. Wah, cakep, Ustaz. Iya. Dan saya alhamdulillah kemarin ketika di Babakan ada beberapa pesantren yang sudah mau lolos. Kemudian ketika di Gontor, pesantren yang sudah cukup lama juga, kawan-kawan kami juga yang karena pernah kuliah di Gajah Mada, alhamdulillah sudah buka juga unit pengolahan zakatnya misalnya. Ini penting agar kemudian masyarakat yang berkewajiban berzakat ada wadahnya. Lalu kemudian pesantren juga bisa memberi fasilitas kepada para musaik yang ada di sekelilingnya. Gitu kira-kira. Karena kan ikatan masyarakat dengan pesantren itu dekat. Gitu. Daripada jauh-jauh mending ke pesantren. Nah, itu dia. Maka ada tugas radius. Jadi misalnya setiap pesantren radius sekitar sekian kilometer itu yang kemudian mereka harus kelola. Gitu. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Ini bicara tentang mustahik zakat. Oke. Di Indonesia ini kan kalau bicara Quran itu kan lil fuqara wal masakin. Artinya 2 ini menjadi prioritas utama. Karena jumlah mereka juga hampir setiap tahun ya turun naik lah. Menurut Ustadz, bagaimana Ustadz yang sering ke lapangan ngelihat ke pelosok-pelosok daerah? Apakah zakat yang selama ini dibayarkan oleh masyarakat kita itu memang sudah tersalurkan atau justru gemuk di satu titik atau justru ini di sini kempes? Gimana Ustaz? Maka setiap lembaga zakat itu perlu namanya peta kemiskinan. Jadi ketika misalnya Dompet Duafa sebagai lembaga zakat nasional harus punya peta kemiskinan setiap daerah.
Daerah mana yang marginal, daerah mana yang perlu intervensi dakwah, intervensi zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Kemudian dilakukanlah intervensi itu dengan program yang berkelanjutan. Dan itu bisa di-blending, bisa digabungkan antara wakaf dengan zakat. Jadi misalnya dalam satu wilayah itu potensi wakafnya juga luar biasa untuk tanahnya. Lalu kemudian zakat masuk dengan pemberdayaan petaninya untuk di atasnya. Itu perlu dikawinkan. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat. Yang kedua adalah setiap program juga melihat kondisi ekonomi masyarakat, termasuk juga culture dan kemudian gaya hidup di masyarakat, apa yang kira-kira yang cocok buat mereka. Jangan sampai kemudian orang yang tinggalnya di gunung dikasih jala, kan lucu ya. orang yang di pinggir laut gitu ya dikasihnya pacul ya. Kira-kira begitu. Jadi harus betul-betul pinter dalam hal asesmen. Itu yang memang ambil itu di sini urgensinya ambil keilmuannya harus cukup banyak. Dari mulai asesmen sampai kemudian monitoring evaluasinya sampai kepada penilaian ya terkait dengan kebermanfaatan program itu. Iya, artinya kan ketika ada mustahik yang secara jelas gamblang eksplisit disebutkan oleh Al-Qur'an, artinya kita harus punya database. Ya betul. Betul. Makanya kemudian harus kerjasama dengan misalnya BPS dan terjun lapangan. Oleh karenanya agar ini amanah dan ini kembali ke betul-betul mustahik, maka verifikasi itu penting. Lalu kemudian juga kita punya namanya rencana strategis. Kalau dulu 5 tahun kita buat 3 tahun. Kita punya rencana kerja anggaran tahunan. Kita punya program, katalog program yang di situ clear programnya apa, bidangnya apa, mustahiknya siapa. Contoh misal begini, ini menarik nih, Rikob itu kalau kita kaji secara literatur, kitab-kitab kuning di pondok, kayaknya sudah selesai. Karena Rikob pemahamannya hanya budak di zaman Nabi dan seterusnya, yang kemudian sekarang sudah nggak ada perbudakan. Tapi apakah Rikob itu harus dinolkan penyalurannya? Maka kemudian muncul istiad-istiad ulama-ulama kontemporer dengan kias dan sebagainya ya. Ada beberapa ulama dalam forum zakat dunia misal di Turki, termasuk Dewan Syariah kita yang kemudian merumuskan bahwa Rikob itu bisa jadi kalau dia maknai budak selesai. Tapi ternyata kontennya Rikob itu adalah perbudakan. Atau ketika kebebasan hak seseorang itu tercabut. Maka memungkinkan Rikob itu dimaknai secara kontemporer, secara luas. Misalnya ada satu bangsa, satu suku yang masih dijajah, contoh Palestina, atau suku Rohingya yang mereka beribadah terbatas, maka memungkinkan menggunakan asnaf Rikob. Atau kawan-kawan kita yang tenaga kerja di luar negeri yang kemudian dijual belikan, human trafficking, mereka berhak. Maka kemudian ternyata bicara zakat itu bukan hanya bicara untuk orang duafa, tapi bicara orang mustad'afin, orang yang terduafakan karena kebijakan, ada struktural. Ini yang menurut saya kenapa kemudian ternyata zakat itu juga bisa dipakai untuk advokasi gitu. Oh iya, jadi kalau kita ngaji zakat aja selesai ya, santunan gitu. Tapi upaya bentuk santunannya ini kan bisa bermacam-macam. Yang penting tepat nggak sasarannya. Saya mengasih kepada namanya Pak A itu mustahik, dia fakir. Mau saya kasih dia makanan, mau saya kasih dia beasiswa untuk anaknya, mau saya kasih rumah, ini kan bentuk bantuannya. Inilah yang kemudian kita bisa istihad gitu. Atau jangan advokasi, gara-gara rumahnya diambil oleh misalnya developer. Kira-kira begitu. Kadang orang bertanya, jadi zakat itu harus kayak apa sih bentuknya gitu? Apakah harus uang? Apa harus makanan? Nah, maka kita jawab bukan dengan apa, tapi untuk siapa. Untuk siapanya betul nggak mustahik, tapi dengan apanya tergantung kebutuhan. Tepat sasaran. Kalau misalnya dia kemudian butuhnya ternyata tebus ijazah, ya kita bisa bayar ijazah dia. Kalau misalnya dia butuhnya modal usaha, ya udah kita kasih modal usaha. Kira-kira begitu. Jadi itu harus kreatif. Maslahatnya. Itu harus kreatif, betul. Bicara tentang zakat ini kan penyucian harta, Ustaz. Ada kaitan nggak dengan penyucian jiwa? Sangat ini kan dong. sangat terkait sekali. Sangat dong. Sangat. Karena kan gini, di dalam Al-Quran itu kan bicara harta itu diambil dari beberapa kata. Ada kata fadlun, ada kata malun, gitu ya. Fadlun itu berarti keutamaan. Kalau malun itu mala yamilu mailan cenderung ya. Lalu ada rizkun, pemberian. Nah, ketika bicara zakat, ngomong zakah itu dalam Al-Quran
itu ada zakat yang berarti penyucian dalam artian diri, tapi juga zakat yang berarti karena kaitan dengan kewajiban harta, maka penyucian harta. Dan harta ketika orang kemudian melakukan aktivitas pemberian atau infak penyaluran, maka ada hubungan juga dengan dirinya sendiri gitu, ruhaninya. Karena bagi orang yang secara ruhani itu baik, hubungan dengan Allah baik, harusnya kemudian dia juga peka. Harus care dong. Jadi dia nggak hanya mikirin dia sendiri. Udahlah, saya kayak sendiri, ngapain mikir orang lain? Saya juga sembahyang sendiri, nggak gitu. Karena apa? Dalam perintah dalam beragama kan jelas ya. Bagaimana mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Misalnya ini kaitan dengan tetangga saja. Atau kaitan dengan misalnya dulu ada orang yang mungkin kalau kita di khutbah-khutbah itu dikatakan orang yang muflis, ibadahnya bagus tapi dia bangkrut ya karena dia aniaya orang lain, dia kemudian tidak memberikan haknya orang lain dan sebagainya. Nah, artinya ada sangat hubungan dengan ruhani kita. Jadi kalau ada orang yang ruhaninya baik, semestinya dia juga harusnya seimbang. Jadi ketika orang mengeluarkan harta, sebetulnya mengeluarkan kotoran-kotoran dalam dirinya. Dalam dirinya. Kenapa? Dia nggak kikir, dia nggak pelit, dia nggak dengki. Kalau orang yang kemudian masih kotor, ya mungkin dia nggak keluarin. Ketika dia keluarin harta tuh dia ngeluarin kekotorannya. Artinya apa? Ya saya ikhlas, kali ini haknya mereka. Walaupun ini kerja keringat saya. Kira-kira begitu. Dan dia ingat gitu dalam surah Sabah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kau infakkan, yang kau keluarkan itu diganti kata Allah. Udah, artinya orang yang akan biasa sedekah, biasa berzakat, biasa berinfak nggak berkurang. Jadi double efek ya? Double efek. Pasti itu. Karena jiwanya akan semakin bersih, dia semakin lapang, dia semakin bersyukur, kan gitu kan? Bener. Nggak ada sifat kikir. Dan sebenarnya waktu kita ngasih itu kita lebih bahagia gitu. Bahagia. Apalagi kalau zakat kan jelas sebenarnya itu kewajiban kan. Kewajiban. Itu haknya orang lain. Jadi kalau kita hanya mempertahankan harta yang kita miliki tanpa mengurangi haknya orang lain, berarti kita ya wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Udah. Jadi dia ngitung-ngitung, ngumpulin seolah harta itu mengekalkan dirinya. Padahal itu kan jadi ampas, rusak, bahkan jadi racun buat dirinya. Tapi bukan berarti orang dilarang ngumpulin harta, Ustaz. Oh iya, jelas. Kalau harta harus dikumpulin, tinggal diatur gimana cara pengeluarannya. Benar, Ustaz. Bicara tentang wakaf, Ustaz. Ini kan orang masih selalu terkoneksi ketika orang bicara wakaf tuh makam, masjid, 3M. Makam, masjid, madrasah. Ini gimana, Ustaz? Supaya mengedukasi masyarakat kita sadar wakaf, Ustaz. Iya, baik. Pertama begini, ini fikih ini berkembang. Kadang juga antar madhab juga ada pemahaman yang berbeda. Contoh misalnya dalam madhab Syafi'i, wakaf itu ya ilzam, mengikat. Tapi di madhab Hanafi ini kan tidak juga. Artinya memungkinkan wakaf itu berjangka atau namanya mu'aqqad. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan ya wakaf itu ya selamanya. Oleh karena wakaf itu abadan, mu'abbad selamanya, maka harta yang diwakafkan sebaiknya harta yang kekal selamanya. Kira-kira begitu. Oleh karena yang kekal ya mungkin bukan makanan gitu ya, bukan sesuatu yang benda bergerak, tapi benda yang tidak bergerak, kayak tanah, kayak bangunan, karena jangka panjang begitu. Namun kemudian secara fikih dan implementasinya ternyata memungkinkan wakaf itu tidak berupa tanah yang luas, tapi kita bisa membangun satu aset, misalnya rumah sakit. Nah, Dede ini kan mau meluncur rumah sakit Hasyim Asy'ari, wakafnya Mbah Hasyim, tanahnya kita bangun bangunannya. Nah, orang bisa berwakaf dengan urunan wakaf, dengan wakaf melalui uang, misalnya begitu. Wakaf uang. Sehingga kemudian karena wakaf maka si nadir, bedanya dengan infak atau sedekah atau hibah, nggak boleh menjual, kan gitu kan, nggak boleh memindah tangankan, nggak boleh menghadiahkan ke orang lain, nggak boleh menghibahkan, agar apa, manfaatnya bisa panjang. Sama kayak kita hibah mobil sama wakafin mobil, sama-sama mobilnya. Kalau kita hibahin mobil ke Ustaz Saiful, ya Ustaz Saiful bolehlah jualin ke orang lain. Tapi kalau sudah niatnya wakaf, maka nggak boleh dijual sesuai dengan akadnya. Nah, oleh karenanya maka edukasi tentang wakaf ini perlu diperluas. Bahkan diskusi kita di Rencana Strategi kemarin, kayak Wafi memberi masukan untuk kemudian kita mencoba mencari anak-anak yang usia 30 tahun ke bawah. Yang mereka
Kenapa? Karena untuk kedepannya mereka itu udah masuk dunia kerja. Bahkan startup ini yang ada justru yang menguasai kan anak-anak muda. Iya, betul. Jadi sekarang bicara wakaf zakat jangan hanya orang-orang yang ngerasa berdasi dan 40 tahun ke atas, nggak juga Kita loh. negara kelima terbanyak startup. Betul. Nah, contoh misal begini, YouTuber sekarang anak muda. Iya. Secara finansial pendapatannya mungkin lebih dari nisab. Pungut dong zakatnya. Nah, kita mungkin boleh mengingatkan ke mereka. Termasuk wakaf. Artinya kemudian bicara wakaf itu kalau dulu orang tua yang sudah lanjut usia mau meninggal dunia gitu ya. Sekarang enggak. Kita guide anak-anak muda untuk berwakaf. Jangan tunggu tua. Gitu kira-kira. Jadi edukasi Ustadz ya. Edukasi, terutama literasi kepada mereka yang masih muda. Betul. Betul. Gerakan literasi itu penting, kita menyasar ke kalangan milenial karena mereka tuh sudah masuk dunia kerja dan akan menjadi orang yang insya Allah kaya, mumpuni dan dimulai sekarang harus mulai investasi, tidak hanya dunia, investasi akhirat. Wakaf kan investasi akhirat. Iya, jadi dunia investasi ini yang marak ini dunia investasi dunia Ustaz. Ya. Dunia investasi kita akhirat. arahin kemudian ke akhiratnya. Oke. Jadi ada keseimbangan Ustaz. Ada keseimbangan. Jadi kalau kemarin hanya investasi emas, Betul. investasi saham dan lain Ya. sebagainya. Ayo ini investasi akhirat. Karena pernah begini, pernah ada orang bertanya, Ustaz, kalau saya nanti menikah, lalu saya wafat masuk ke alam barzah. Nah, wafat kan tufi ya, pisahan antara ruh dengan jasmani. Kalau jasmani mati gitu ya, meninggal dunia. Lalu saya nggak punya anak. Padahal anak itu investasi yang terbaik juga. Lalu dengan apa? Kemudian agar kita bisa mendapatkan surplus jariahnya. Ternyata Rasul memberikan 3 hal kan. Ilmu yang manfaat, sedekah jariyah, hingga 3 anak. Maka kalaupun nggak bisa mengandalkan anak, harta masih ada 2. Nah, kira-kira begitu. Iya. Jadi rupanya edukasi wakaf ini dari keluarga, Siap. Ya. Benar. Ini bicara tentang dunia dakwah nih kan Ustadz juga dakwah ini kan bukan cuman mengelola dakwah yang luar negeri ya, dai ambasador ya. Dai ambasador juga dai tapal batas. Betul. Sebenarnya di daerah-daerah pelosok itu kebutuhan dakwah seperti apa Ustadz? Keadaan masyarakat kita tuh seperti apa Ustadz? Betul. Ada namanya daerah 3T kan ya. Kalau pemerintah merumuskan. Salah satunya adalah daerah tapal batas. Selain daerah pedalaman, daerah yang lain yang miskin misalnya. Ya, yang pertama begini. Karena mereka ada di tapal batas, ada di daerah pedalaman, maka akses semua hal itu sangat terbatas. Akses keilmuan, akses transportasi, akses informasi, akses produk dan sebagainya. Lalu butuh dai nggak? Sangat butuh. Karena butuh orang yang datang kemudian hadir tidak hanya sebatas sebagai penceramah. Tadi yang saya sampaikan sebagai problem solver di masyarakat. Problem solver. Karena jauhnya akses dari pemerintahan, akses dari pasar, akses dari lembaga pendidikan, akhirnya mereka butuh banyak hal. Maka dai yang kita kirimkan dai yang tangguh, yang dia datang kemudian mendata apa problematika di masyarakat, lalu dia memecahkan. Kira-kira begitu. Contoh misalnya begini, di daerah Sebatik kita punya salah satu program pesantren dan sekolah tapal batas. Itu daerah perbatasan, saya udah 3 kali ke sana. Antara Kalimantan Utara dengan Sumatera. Problematik di sana adalah banyak anak-anak yang nggak jelas kewarganegaraannya. Orang tuanya kerja di Malaysia. Pendidikan juga terbatas. Apalagi kalau biaya tinggi mereka nyarinya harus di kota betul tuh. Nyebrang juga ke pulau sebelahnya. Misalnya SMA dan sebagainya. Termasuk keterampilan. Maka dai datang di sana itu kemudian dia juga punya pemahaman terkait dengan pemenuhan aspek banyak hal yang dialami oleh masyarakat di sana. Misalnya apa? Di sana kurang terkait dengan MCK. Maka perlu ada pemahaman terkait dengan kebersihan lingkungan, terkait juga dengan advokasi masalah pelindungan hak-hak warga negara, maka itu perlu dibantu juga, terkait juga dengan pendidikan dan sebagainya. Kawan-kawan kita misalnya di daerah yang nggak jauh-jauh dari Jakarta, Banten misalnya ya, ada daerah yang di situ programnya yang paling penting ajang ngising sembarangan. Apa itu? Jangan berak sembarangan. Oh, jangan sembarangan. Karena ternyata di sana itu orang jarang BAB itu di tempatnya. Jadi kayak kita dulu di tempat yang di situ ada tanah, ada jagung, asal ada kebun jagung dan sebagainya. Ternyata bab yang kecil, bab tohar, bab lingkungan itu masih bisa untuk kemudian kita edukasi. Maka dai di sana hadir kemudian untuk memecahkan
problematika umat di sana. Lalu gimana caranya? Ya dia funding, cari buat proposal atau ajukan ke kita ke lembaga buat MCK dan sebagainya. Sama kayak kawan di daerah pedalaman suku Talang Mama misalnya, atau daerah misalnya di Alor yang misalnya untuk kebersihan agak susah. Maka dai yang hadir di sana adalah dai tidak harus pendidikannya tinggi, tapi dia mau turun, mau terlibat di masyarakat dan kemudian memberdayakan masyarakat, itu pentingnya. Kalau dai-dai yang level-level doktoral mungkin buat dai ambasador lah itu ya, karena dia menghadapi orang-orang yang di sana yang secara diskusi. Jadi memang diakomodir saja. Ada dai-dai yang tingkatnya ini buat kota, luar negeri. Betul. Jadi tipikal dai-dai pedalaman tuh dai-dai yang mau belusukan lah itu aja. Kalau dai-dai yang doktoral kan pinter nggak mau Ustaz. Udah enak di kota. Nah, dia siapin aja dasar-dasar ilmu agama dari dalilnya untuk mujadalah diskusi secara ahsan dengan orang-orang di luar sana, baik kepada orang yang sesama muslim maupun minoritas maupun agama lain maksud saya, misalnya di daerah luar negeri kayak Belanda, kayak Jepang, kayak Korea, agar Islam kemudian mewarnai. Nah itu doktoral lah kalau ke sana. Gitu. Ini dai-dai ini Ustaz yang di berbagai program tadi tuh, itu dibekali rohani nggak Ustaz? Ya jelas sisi spiritual penting, karena kemudian dia menghadapi ya banyak tantangan, mau luar negeri mau dalam negeri semua sama. Jadi sisi spiritual itu penting buat para dai, karena kalau dianya udah goyah, gimana mau masyarakat mau kuat. Jadi kembali bicara dakwah transformatif ya bicara dakwah dari mulai diri si dai-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak jadi contoh, nggak jadi uswah gitu, maka tidak memberikan dampak positif buat masyarakat. Misalnya dai-nya kemudian mohon maaf nih stres dari masyarakat, dai-nya kemudian dia kemudian melakukan perilaku yang tidak baik, ya akhirnya nggak jadi contoh. Oleh karenanya dari mulai awal pembekalan 4 bulan 3 bulan harus dilakukan, dari keahlian kaitan dengan sisi agama, ya standarisasi 4 bulan, ya harus itu standarisasi. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan problematika keumatan, solusinya ya yang paling penting adalah spiritualnya, rohaninya agar digembleng dan agar nyambung. Ditarekatkan harus itu, biar nyambung. Jadi ketika dia menyampaikan tuh kemudian membekas ke masyarakat. Tapi kalau dia nggak nyambung dengan Allah, apapun dia ngomong yang membual aja tuh, udah. Masalah cuma ya selesai. Makasih banyak nih Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Banyak pencerahan, banyak ilmu yang didapat pada hari ini. Oke, Sobat TK News, kita jumpa lagi Sabtu mendatang masih dengan bintang tamu yang insya Allah lebih tidak kalah menarik. Dan jangan lupa download aplikasi TK News. Terima kasih sudah like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.